Keras sih kalau lagi fisik, latihan materi itu wah kerasa capek banget Pak kalau mau tanding itu. Soalnya kan latihannya setiap hari kalau mau tanding itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibawa Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini kita hadir lagi dalam podcast. Saya sudah menghadirkan salah satu murid saya yang keren banget, aktif dalam kegiatan organisasi. Dia juga aktif dalam kegiatan olahraga. Ini dia, Jafar. Selamat siang, Jafar. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, bisa kenalan dulu nggak Jafar ini siapa? Dari mana, dari kelas apa, atau mungkin mau kenalan hal lain, silakan. Perkenalkan, nama saya Gara Jafar Naradana Sasono. Rumah saya ada di Desa Bader. Saya bersekolah di SMPN 1 Jatirogo, lebih tepatnya di kelas 8E. Oke, keren banget ya. Ini adalah Javan. Dan perlu diketahui bahwa Javan ini kita undang karena dia adalah seorang siswa yang terpilih sebagai Ketua Dewan Kerja Galang periode tahun 2024-2025. Oke, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut lagi dengan Javan, saya ingin mengingatkan lagi untuk teman-teman yang mungkin nonton channel ini gitu ya, dan belum subscribe, aku mau ingetin, awali tontonan ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi apabila saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Javan, wah selamat ya udah terpilih sebagai Ketua Dewan Galang. Nah, awal mulanya gimana sih terpilih menjadi ketua ini? Awal mulanya bagaimana? Dari isi hati Pak, ingin menjadi ketua, ingin memimpin anggota-anggota. Berarti memang dari awal udah pengen jadi ketua nih? Karena ada kan ketua yang karena terpaksa, karena dipilih teman-teman. Kalau Javan ini memang dari awal memang pengen jadi ketua. Apa yang melatari Javan pengen jadi ketua? Ingin memimpin banyak orang sih Pak, lebih tepatnya. Suka memimpin. Apa yang membuat kamu suka memimpin gitu? Mimpin tuh nggak gampang kan? Apa yang membuat tertarik sih, Van? Kayak gimana ya, bisa memimpin banyak orang itu kayak rasanya bangga gitu loh Pak. Oke, dari kebanggaan itu ya Van. Jadi kalau proses pemilihan itu kayak gimana sih Van? Proses pemilihan ketua kalau itu dipilihnya kayak gimana? Angkatan saya itu dari voting anggota. Oke. Dari voting anggota ternyata terpilihnya Javan. Waktu itu berapa calonnya yang 4 dicalonkan? Ada 4. Terus Javan paling unggul namanya ya. Javan, ini kan udah jalan beberapa bulan gitu ya. Udah jalan beberapa bulan. Gimana sih seorang Javan itu memimpin organisasi yang salah satu organisasi yang penting juga kan kalau di sekolah kan? Gimana cara memimpinnya? Jadi saya itu harus mengayomi semua anggota biar jadi satu gitu Pak. Biar punya satu tujuan yang sama. Oke, mengayomi ya intinya ya. Bentuk mengayominya kayak gimana sih Van? Kayak nggak boleh pilih kasih, harus dirangkul semua. Tapi dari berbagai macam berbagai macam karakter teman-temanmu ya, anggotamu itu kan pasti ada yang membuat kamu kesulitan nih. Apa kesulitannya menjadi seorang ketua nih? Ya itu Pak, menyatukannya kan setiap orang kan mempunyai berbeda-beda gitu Pak, sifatnya beda. Ini ada yang egois, ini yang nganut gitu Pak. Jadi harus menyatukannya. Pengalaman apa sih Van yang paling berkesan selama memimpin di Dewan Kerja Galang ini? Waktu kemah sih Pak, itu kayak berat banget Pak. Jadi panitia. Itu kan harus jaga adiknya, terus anggotanya juga. Kemah apa itu? Kemah pas itu kelas 7 MOP. Oke, jadi di situ sebagai panitia, apalagi sebagai ketua, mengatur banyak hal ya, Pan ya? Iya. Kayak gimana waktu itu ada konflik nggak yang terjadi? Terus gimana kamu menghadapi konflik itu? Kalau konflik sih nggak ada sih Pak, tapi cuma capeknya aja itu loh Pak. Kan nginep di sekolah juga itu 1 hari. Secara fisik atau secara mental nih capeknya nih? Fisik sih Pak. Lebih ke fisik ya. Kalau mental aman saja? Aman aja. Oke, keren banget ya. Dan perlu diketahui juga ya bahwa Javan itu selain aktif di kegiatan organisasi gitu ya, dia itu juga aktif dalam hal olahraga. Olahraga apa sih Van? Bisa diceritakan ke teman-teman? Kalau akhir-akhir ini saya fokus ke karate sama bola voli saja sih Pak. Oke, karate nih menarik nih. Udah berapa tahun menggeluti dunia perkaratean ini? Saya pertama ikut karate itu dari kelas 2 SD sampai sekarang.
masih aktif. Berarti bukan akhir-akhir ini itu namanya, Van. Sudah lama itu Udah ya lama. kan? Sudah dari kelas Dari 2 kecil. sampai kelas 8. Ini sudah sekitar 6 tahun ya. Iya. 6 tahun menggeluti dunia karate sama volley. Iya. Oh, Kalau volley baru SMP ini sih. oke. Berarti yang lebih lama itu di karatenya, Iya. Van ya. Kelas 2 SD udah ikut karate. Siapa yang nyuruh gitu kan? Kalau pertama itu ditawarin sama orang tua, Oke. ada karate. Hmm. Terus keinginan saya juga mau ikut, terus ikut sampai sekarang gitu lanjut. Berarti orang tua mendukung banget ya, Van? Mendukung banget, sportnya itu hebat banget, Pak. Bentuk dukungannya kayak gimana sih, Van, orang tua ini? Kayak kalau mau latihan disemangatin, terus ada tanding juga dibiayain gitu, Pak. Jadi kayak gitu ya. Dan ini menjadi satu keuntungan ya, Van, karena nggak semua orang bisa didukung orang tuanya seperti Iya itu sih. ya. Kadang kita punya keinginan tapi orang tua melarang, jangan Iya. ikut ini, nanti cedera misalnya kayak itu. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah sih, Pak. Alhamdulillah orang tua support terus. Langsung semuanya yang Iya. kamu inginkan didukung gitu Iya. ya. Latihan mulai dari kelas 2, udah pasti banyak ikut turnamen, Van. Banyak Ikut banget. turnamen apa aja? Kalau turnamen sih banyak, Pak. Banyak. Yang paling kamu ingat, paling berkesan atau yang paling membanggakan deh buat kamu? Itu waktu di Jombang, tingkat Oke. provinsi. Itu ajang apa? Ajang saya kali itu ikut tarung. Ada kelas-kelasnya nggak itu? Ada per berat badan. Kalau Berat karate badan. itu. Waktu itu berat berapa? Kalau nggak salah saya masih di min 35 kg. Masih kecil. Oh, masih kecil banget Iya. ya. Itu kelas berapa? Kelas 6 kayaknya. 6 atau enggak 5. Kelas 6 kamu 35 ke bawah itu beratnya ya? Iya, Pak. Oh iya ya. Oke. Jadi di Jombang ikut turnamen tingkat provinsi. Iya. Ingat nggak ada pressure apa atau ada tekanan apa di sana tuh? Kalau itu tekanannya kerasa banget, Pak. Soalnya kan lawannya dari mana-mana itu. Betul. Terus, Alhamdulillahnya juga dapat juara 1. Weh, berarti pernah juara 1 tingkat provinsi Iya. ya. Keren banget. Dan saya yakin, Van, prestasi yang seperti itu pasti juga ada usahanya ya, ada kerja kerasnya ya. Apa sih yang keras dari latihan kamu atau dari persiapan kamu sebelum tanding gitu? Keras sih kalau lagi latihan fisik, latihan materi itu wah kerasa capek banget, Pak, kalau mau tanding itu. Soalnya kan latihannya setiap hari kalau mau tanding itu. Latihannya setiap hari, nggak kenal waktu juga ya? Enggak. Sampai jam berapa tuh biasanya? Biasanya mulai itu jam 3 sampai jam setengah 6. Jam 3 sore ya? Iya. Sampai setengah 6. Kalau minggu itu pagi jam 7 sampai jam 11. Oh, tapi kamu enjoy aja Enjoy. menjalani itu semua. Keren banget ya. Selain juara 1 tingkat provinsi tadi, pernah kejuaraan apa lagi? Kalau kejuaraan di Tuban itu sering, Pak, kalau di Tuban. Wah, oke. Terus apa lagi ya, Pak? Banyak lupa, Pak. Saking banyaknya kan sampai lupa juaranya gitu. Tapi ya keren banget sih, Van. Artinya anak muda punya potensi dan dia tahu di mana harus mengembangkan potensi itu. Menurut kamu, Van, perlu nggak sih anak muda atau anak remaja itu membidangi suatu hal gitu? Perlu nggak sih? Perlu sih, Pak. Kalau setiap anak itu kan mesti punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Kalau kelebihannya harus diasah terus sampai jadi baik gitu loh, Pak. Tapi memang nggak mudah ya, Van? Nggak mudah. Nggak mudah, banyak pengorbanan, banyak usaha, banyak kerja keras, banyak hal yang perlu dikorbankan mungkin begitu, Van ya? Banyak banget. Oke. Nah, menurut Javan gimana sih, Van, biar anak muda itu, karena ini nih, dengan bermacam-macam tantangan tadi tuh, Van, itu kadang membuat anak-anak remaja atau anak muda seusia kamu itu merasa, berat nih, wah nggak kuat aku. Nah, pasti kamu juga mengalami itu. Gimana bisa melewati fase itu semua? Kalau itu sih harus dari keinginan hati sendiri, Pak. Harus lingkaran lah, harus sempurna niatnya buat ingin mengajukan itu Pak. Berarti pertama dari niat. Dari diri sendiri dulu. Oke, terus biar nggak mudah menyerah dengan tantangan-tantangan itu, apalagi yang harus dimiliki sama remaja nih? Lingkungan sih, Pak. Lingkungan juga menentukan. Lingkungan. Seberapa besar pengaruh itu, lingkungan itu bisa mempengaruhi seseorang sih? Besar banget, Pak, kalau lingkungan itu. Oke. Jadi menurut kamu lingkungan yang baik bisa ngajak kita baik? Bisa.
lingkungan yang buruk juga bisa ngajak kita buruk. Benar. Oke, benar banget teman-teman. Jadi lingkungan harus hati-hati dalam memilih lingkungan. Idealnya kayak gimana, Van? Lingkungan menurut kamu itu remaja itu harus punya lingkungan yang seperti apa sih? Lingkungan yang lebih fokus ke cita-citanya masing-masing gitu loh Pak. Jadi bisa mengejar mimpi bersama-sama gitu Pak. Betul. Suka kalau gitu Pak. Kadang kan kita ngejar sesuatu kalau sendirian itu juga Nggak enak, nggak enak ya. Kalau kita lagi capek, lagi pengen nyerah, nggak ada yang support gitu ya. Tapi kalau berjuangnya sama-sama, ketika kita capek, ketika kita mulai melemah niatnya, itu ada teman yang support gitu. Selain karate juga, tadi olahraganya juga bola voli. Bola voli. Ini baru SMP ikut bola voli sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus mempengaruhi karatenya nggak kira-kira? Enggak sih, malah nambah fisiknya Pak. Jadi fisiknya double gitu. Tapi antara fisik volley sama karate itu beda nggak sih? Beda sih Pak. Beda ya? Iya. Terus ini nggak terganggu nggak dengan proses latihannya? Enggak sih, soalnya kan jadwalnya beda-beda. Jadi masih bisa membagi waktu ya Van ya, ada keuntungan. Selain nambah aktivitas juga nambah fisiknya bisa lebih kuat, nambah kesehatan juga. Karena penting banget kesehatan itu mahal banget kalau kita nggak menjaga dari muda ya Van ya. Wah rugi banget sih. Selain olahraga, organisasi, Javan itu kan juga sekolah nih. Dan ini perlu disampaikan ke teman-teman juga bahwa Javan itu secara akademik juga lumayan sih menurut saya ya. Lumayan sih Van. Iya. Malu dia. Memang lumayan. Nah, gimana Van membagi itu semua? Aktivitas ini, aktivitas itu, tapi nggak melupakan akademiknya nih. Harus pinter-pinter bagi waktu sih Pak kalau itu Pak. Cara membagi waktunya? Kalau saya kan sore mesti ada jadwal apalah gitu. Latihan atau apa mesti kalau sore itu mesti ada. Jadi saya kalau belajar atau apa itu malam biasanya. Belajarnya malam ya. Oke Javan, dari segala aktivitas yang kamu lakukan tadi gitu ya, pasti ada fase di mana kamu merasa seneng banget, bangga banget, atau juga fase yang merasa apa ya, kayak jatuh banget gitu ya. Saya pengen tahu yang nggak enaknya tadi deh, yang lagi jatuh banget, fase yang terperosok banget. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Pernah sih Pak, itu waktu kayak saya kan latihan terus waktu tanding kalah. Itu bahkan 2 kali atau 3 kali tanding kalah semua itu Pak. Oh jadi pernah kayak gitu ya? Yang paling kamu ingat apa? Tanding yang di mana waktu itu? Waktu di Tuban, Piala Bupati kayaknya Pak. Oke, kamu ikut Piala Bupati tingkat kabupaten, terus? Di situ kalah habis-habisan Pak. Oke, kalahnya kayak gimana? Memang dari skillnya udah wah kalah banget atau gimana? Waktu itu sih beda umur sih Pak, beda banget. Kayaknya lawannya itu besar-besar. Saya dari awal tanding tuh sudah minder dulu, makanya saya kalah. Jadi mentalnya dari awal udah down ya. Terus udah kalah, akhirnya down lagi gitu ya. Oke, terus kamu ketika itu apa yang kamu lakukan ketika down itu? Sempat malas latihan Pak itu. Oke. Bener-bener sempat malas latihan. Nggak pernah latihan 2 minggu ya. Terus dari kesadaran saya masa mau gini terus, jadi latihan lagi. Oke, betul. Tapi memang kadang kita itu memang butuh sih Van, jeda gitu ya. Misalnya kita nge-push belajar, tapi kalau itu dilakukan setiap hari, setiap saat itu juga nggak baik juga. Kadang kita butuh ada lelahnya, dan saat lelah itu ya memang kadang kita butuh untuk sejenak rehat, sejenak jeda lah, daripada kita dalam keadaan capek tapi kita tetap memaksa. Remaja itu memang harus kayak gini sih. Jadi kamu tahu potensi kamu tahu bakat kamu di mana, dan kamu tahu bagaimana cara mengembangkan itu. Itu yang terpenting sih. Jadi nggak melulu kita harus pinter secara akademik ya Vanya, tapi kita juga di bidang-bidang lain pun kita juga bisa berkembang loh. Olahraga, kamu yang bakat di seni juga kamu bisa mengembangkan seni itu. Jadi nggak terbatas di situ aja. Nah, Javan, sebagai closing statement, apa pesan yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang nonton video ini, yang seusia kamu, yang sefase dengan kamu? Apa pesan kamu buat mereka? Semangat terus Pak, apalagi kalau untuk mengejar cita-cita
karena ya gimana ya Pak, berat gitu, tapi harus kalau kalian niat pasti juga jadi cita-cita kalian itu. Betul banget ya, nggak ada kesuksesan yang nggak diraih dengan usaha. Dan nggak ada kesuksesan yang tiba-tiba diraih secara instan. Pasti ada liku-likunya ya Van ya, ada jatuh bangunnya. Dan semua itu sudah dibuktikan oleh Javan, sehingga ya seperti teman-teman ketahui, inilah Javan sekarang yang kita saksikan ini adalah buah dari proses belajar selama ini. Dan ingat Javan bahwa ini bukan finish, ini bukan akhir dari segalanya. Kamu udah punya prestasi banyak, kamu udah meraih sebagai apa ya, ketua ini, ikut organisasi, ikut ini, ikut itu bukan akhir dari segalanya. Masih panjang perjalanan kamu, sehingga ini benar-benar harus disiapkan dari sekarang. Keren banget ya. Wow, gimana nih teman-teman? Pasti sudah bisa merasakan energi positif dari seorang Javan gitu ya. Kalau sudah dapat energi positifnya, mungkin kita bisa closing podcast ini. Dan sebelum kita akhiri, saya mau mengingatkan teman-teman untuk mengakhiri tontonan ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya buat teman kamu di luar sana, biar mereka juga terinspirasi dari sosok seorang Gahara Javan Aradana Sasono. Wah, keren banget Javan. Terima kasih udah hadir di podcast ini. Semoga tetap sukses. Dan itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.